Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Dwi Nugroho. Saya dari Teknik Elektro kelas D dengan NIM 333224008. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas ketiga kalkulus 2 tentang persamaan diferensial eksak. Di sini kita ada soal yaitu 5x ditambah y dx sama dengan x ditambah 3y dy sama dengan 0. Nah, pertama kita tentukan nih syaratnya nih. Syarat PD eksak itu kan mxy per dy sama dengan nxy per dx. Nah, di sini kita cari nilai mxy-nya ini kita ambil 5x plus y ini. Nah, kita masukkan mxy per dy-nya sama dengan 5x ditambah y. Nah, karena ini 5x ya, karena ini turunan terhadap dy kan dia yang hanya mempunyai variabel y. Nah, karena dia tidak memiliki, kita tulis 0. Nah, turunan dari y ini kan 1. Kita tulis 1 di sini. Sama dengan 1. Nah, nilai nxy-nya kita ambil x plus 3y. Kita tulis nxy per dx sama dengan x ditambah 3y sama dengan kan x-nya ini kan terhadap dx ya. Nah, karena dia terhadap dx, baru kita bisa turunkan. Turunan dari x 1. 3y tidak memiliki variabel x. Kita tulis 0 sama dengan 1. Nah, keduanya memiliki nilai yang sama. Nah, di sini baru disebut dengan eksak. Sama. Setelah itu kita cari nilai fxy-nya. Langkahnya kita mengintegrasi dulu nilai mxy-nya terhadap x. Kita tulis fxy sama dengan mxy sama dengan integral dari 5x per y dx. Sama dengan, nah turunan dari 5x. Sebelum jadi turunan, karena kan integral tuh anti turunan ya. Sebelum dia menjadi 5x, kita kita tulis 5 per 2 x pangkat 2. Kenapa? Karena ketika dia sebelum menjadi turunan, dia kan eh, pangkatnya ditambah 1. Nah, depannya 5 ini dibagi dengan 1 ditambah dengan 1. Dan pangkatnya di sini 1 ditambah 1 juga. Jadi 5 per 2 X pangkat 2 ditambah Y X ditambah G Y. Nah, kenapa di sini ada variabel X-nya di Y-nya? Karena dia terhadap DX. Nah, setelah itu kita mencari nilai GY yang ini nih. Kita tulis turunan fxy per dy-nya sama dengan 5 per 2 x pangkat 2 ditambah yx ditambah gy. Nah, karena ini terhadap dy, ini kan variabelnya x ya. Kita tulis 0 ditambah karena ini yx yang memiliki variabel x-nya, kita dapat tulis x. Terdapat variabel y-nya, kini kita dapat tulis juga seperti ini ya. X Y. Nah, ini kan XY ini sama aja ya. Kita balik. Nah, ini variabelnya Y. Nah, kan turunannya kan Turunannya kan Y kan terhadap DY. Nah, kita tulis X. Nah, ditambah turunan dari GY, G aksen Y. Nah, didapatkan hasilnya sama dengan X ditambah G aksen Y. Nah, setelah itu kita cari NXY-nya sama dengan FXY per DY. Kita samakan. Nah, di sini kita masukkan nilai NXY-nya berapa? NXY dari sini, yaitu X plus 3Y. Kita tulis X plus 3Y sama dengan nilai fxy per dy. Ini dapat dari sini ya. Nah, kita masukkan X ditambah G aksen Y. Nah, karena ini X dan X ini kan dikurangi menjadi sisa 3Y sama dengan G aksen Y. Nah, di sini kita aksenkan lagi, kita integralkan, maksudnya integral dari G aksen Y kan kembali lagi menjadi GY ya, GY biasa. Dan di sini 3Y-nya kita integralkan. Nah, kita dapatkan hasilnya GY-nya sama dengan 3 per 2 Y pangkat 2. Hasilnya di sini
fxy sama dengan 5/2 x pangkat 2 ditambah yx ditambah 3/2 y pangkat 2 sama dengan c. Nah, kemudian ada soal kedua yaitu x pangkat 2 ditambah y dx ditambah y pangkat 3 tambah x dy sama dengan 0. Nah, sesuai dengan syarat tadi, syarat PD eksak itu kan mxy per dy sama dengan nxy per dx. Kita ambil nilai mxy-nya dari sini, kita masukkan mxy per dy-nya sama dengan x kuadrat ditambah y. Nah, karena ini turunan terhadap dy, ini x pangkat 2-nya kita anggap 0. Nah, y-nya karena terhadap dy variabelnya sama, turunan dari y kan 1, kita tulis 1. Nah, kemudian nilai nxy-nya kita ambil dari sini. Kita tulis nxy per dx sama dengan y pangkat 3 tambah x. Karena ini terhadap dx, ini variabel y ini kita abaikan menjadi 0. Nah, turunan dari x sama dengan 1. Jadi plus 1 sama dengan 1. Nah, ini keduanya sama ini keduanya. Nah, ini baru disebut dengan PD eksak. Kita lanjutkan mencari nilai fxy-nya, kita integrasi nilai mxy terhadap x. Nah, kita tulis fxy sama dengan mxy sama dengan integral dari x kuadrat ditambah y dx. Nah, ini kita dapatkan dari sini juga nilai mxy-nya. Nah, setelah itu kita integralkan sama dengan x pangkat 2 menjadikan 1 per 2. 2 ini dari pangkat ini, 2 ditambah 1. X 2 ditambah 1. Jadi 1/3 X pangkat 3. Nah, setelah itu turunan dari Y ini kan terhadap DX ya. Jadi YX ditambah GY. Setelah itu kita cari nilai GY-nya. Nah, kita tulis turunan dari fxy per dy sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah YX ditambah GY. Sama dengan, karena ini terhadap X ya terhadap dy maksudnya, kita anggap 0. Dan ini YX ini terhadap dy, kini kita bisa tulis juga kayak gini ya. X Y. Nah, ini terhadap dy, ini kan koefisien nih, dan ini variabel. Nah, turunannya ini kan terhadap dy. Nah, kita bisa tulis X tambah G aksen Y. Nah, setelah itu kita samakan dengan nilai nxy-nya. Nah, di sini kita tulis nxy sama dengan fxy per dy. Kita ambil nilai nxy-nya dari sini ya. Y pangkat 3 tambah x, y pangkat 3 plus x sama dengan fxy per dy dari sini nih. Nah, kita tulis x ditambah G aksen Y. Nah, karena ini nilainya di sini sama, x dan x, kita kurangi menjadi bersisa Y pangkat 3 sama dengan G aksen Y. Setelah itu, kita integralkan. Integral dari G aksen Y kan kembali lagi menjadi GY. Sama dengan Y pangkat 3-nya ini kita integralkan. Integral, kita dapatkan GY-nya sama dengan 1/4 Y pangkat 4. Nah, setelah itu kita tulis hasilnya menjadi fxy sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah yx ditambah 1/4 y pangkat 4 sama dengan c. Nah, ini tuh didapat dari nilai fx ini ya. Fxy-nya ini dari mxy kita dapat dari sini yang pertama. Nah, karena ini g-nya udah didapat, ini berarti nilai g-nya. Nah, kita lanjut soal ketiga. E pangkat Y ditambah YE pangkat X DX ditambah XE pangkat Y ditambah E pangkat X DY sama dengan 0. Nah, kita kembali lagi syaratnya, syarat PD eksak yaitu M XY per DY sama dengan N XY per DX. Kita tulis MXY-nya nilainya dari sini. Kita tulis E pangkat Y ditambah Y E pangkat X. Nah, terhadap DY ya. Nah, karena ini terhadap dy, kita turunkan di sini E pangkat Y. Nah, ini kan ada nilai y-nya ya.
Y-nya kan terhadap Y. Kita tulis ini saja nih, E pangkat X-nya. Karena turunannya kan 1. 1 dikali E pangkat X kan sama aja E pangkat X. Nah, kita ambil nilai NXY-nya dari sini. Yaitu kita tulis XE pangkat Y ditambah E pangkat X sama dengan K. Karena ini terhadap X ya, ini mengandung variabel X. Kita tulis E pangkat Y ditambah E pangkat X. Nah, setelah itu kita mencari nilai fxy. Kita integrasi nilai mxy terhadap x. Kita tulis fxy sama dengan mxy sama dengan integral dari e pangkat y ditambah y e pangkat x dx. Nah, ini kan sebelum menjadi ini, yaitu kan menjadi x e pangkat y, ya kan? Sebelum menjadi ini kan nilainya x e pangkat y ditambah ye pangkat x ditambah gy. Setelah itu kita cari nilai g yang ini nih. Nah, tulis turunan dari fxy per dy dari x pangkat y ditambah ye pangkat x ditambah gy. Kita tulis di sini x pangkat y ditambah, karena ini terhadap y, ini mengandung variabel y, kita tulis pangkat x ditambah g aksen y. Nah, setelah itu kita samakan nilai nxy-nya sama dengan fxy per dy. Nah, kita ini ambil nilai nxy-nya tuh dari sini ya. Xe pangkat y ditambah e pangkat x. Sini kita tulis xe pangkat y ditambah e pangkat x sama dengan fxy per dy ini dapat dari sini ya. Kita tulis xe pangkat y ditambah e pangkat x ditambah g aksen y. Nah, ini kan sama ya nilainya. Dari ruas kiri dan ruas kanan kita sisakan 0 menjadi 0. 0 sama dengan G aksen Y. Nah, kita integralkan. Integral dari G aksen Y kan kembali lagi menjadi GY. Nah, sama dengan integral dari 0 tetap 0. Nah, di sini kita hasilkan nilainya GY-nya sama dengan 0. Nah, hasilnya di sini yaitu fxy sama dengan x pangkat y ditambah y pangkat x. Nah, dari sini. Nah, sama dengan C. Nah, setelah kita soal keempat yaitu cos x plus y dx ditambah 3y pangkat 2 ditambah 2y plus cos x plus y dy sama dengan 0. Kembali lagi syarat PD eksak di sini yaitu nilai mxy per dy sama dengan nxy per dx. Kita tulis mxy-nya kita ambil dari sini. Nah, kita tulis cos x plus y. Nilai dari mxy-nya turunan dari cos kan min sin. Nah, kita tulis min sin x plus y. Nah, nilai n-nya kita ambil dari sini. Nah, kita tulis 3y kuadrat plus 2y ditambah cos xy. Sama dengan di sini kan terhadap dx ya. Terhadap x, karena ini mengandung variabel y, kita anggap 0. 0 ditambah 0. Nah, turunan dari cos x plus y kan min sin. Kita tulis di sini min sin x plus y. Kita dapatkan nilainya min sin x plus y. Setelah itu kita mencari nilai f xy-nya. Nah, kita integrasi nilai mxy yang tadi terhadap x. Kita tulis fxy sama dengan mxy sama dengan integral dari cos x plus y dx. Nah, turunan dari integral ini kan turunan sebelum ini, sebelum cos, yaitu sin x plus y ditambah gy. Setelah kita dapatkan nilainya, kita cari nilai gy-nya ini. Cari gy. Setelah itu kita tulis fxy per dy sama dengan sin x plus y ditambah gy sama dengan, nah turunan dari sin kan cos. Kita tulis cos x plus y ditambah g aksen y. Nah, ini kan turunan ya. Turunan dari gy kan g aksen y. Setelah itu kita samakan nilainya dengan nilai nxy-nya. Kita tulis nxy sama dengan fxy per dy. Nah, nilai nxy-nya tadi yang di atas ini.
3y kuadrat plus 2y plus cos X plus Y. Kita tulis 3y kuadrat ditambah 2y ditambah cos X ditambah Y. Sama dengan kita dapatkan nilainya dari sini, kita masukkan cos X plus Y ditambah G aksen Y. Nah, karena ini di kedua ruas ini mengandung nilai yang sama, kita kurangi. Jadi bersisa 3y kuadrat ditambah 2y sama dengan G aksen Y. Setelah itu kita integralkan. Integral dari G aksen Y kan kembali lagi menjadi GY. Nah, di sini nilai 3y kuadrat plus 2y kita integralkan menjadikan GY sama dengan 3/3 Y pangkat 3 ditambah 2/2 Y pangkat 2. Atau sama saja dengan Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2. Karena 3 dibagi 3 dan 2 dibagi 2 kan 1. 1 dikali Y pangkat 3, Y pangkat 3. 1 dikali Y pangkat 2 kan Y pangkat 2 juga. Setelah itu kita tulis hasilnya di sini. Fxy sama dengan sin X plus Y ditambah Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 sama dengan C. Nah, mungkin di situ saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang saya ucapkan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.